Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai jenis dan sifat bahan kemasan transportasi. Kemasan transportasi berperan dalam melindungi serta mewadahi produk saat penanganan dan transportasi hingga berada ke tangan konsumen. Tujuan kemasan transportasi: yang pertama, mengurangi risiko kerusakan produk selama transportasi. Kerusakan produk saat transportasi meliputi kerusakan fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Kerusakan fisik berupa goresan, luka, dan memar akibat tekanan, getaran, gesekan, maupun benturan selama proses transportasi. Kerusakan kimiawi dapat terjadi akibat adanya proses oksidasi dan reaksi-reaksi yang tidak diharapkan. Kerusakan mikrobiologi disebabkan oleh pembusukan bakteri, pertumbuhan jamur, kapang, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga mutu produk. Yang ketiga, memudahkan distribusi dan transportasi. Yang keempat, meringankan biaya operasional. Ketentuan kemasan transportasi. Yang pertama, cocok dengan produk baik dari ukuran maupun bentuk. Yang kedua, dapat menjaga produk selama transportasi. Yang ketiga, aman menghadapi hal-hal seperti penanganan kasar, tekanan akibat penumpukan, benturan, getaran, dan kelembapan. Yang keempat, material yang dapat digunakan meliputi fiberboard, kayu, plastik, kertas, dan foam. Yang kelima, kemasan yang tidak baik dapat menimbulkan kerusakan produk, pembusukan, harga produk jatuh, dan penolakan konsumen yang dapat menyebabkan kerugian produsen. Jenis karton dan kardus. Yang pertama, jenis karton. Jenis karton dibagi tiga. Yang pertama ialah duplex. Apakah kamu pernah melihat box nasi? Nah, kertas karton yang digunakan untuk membungkus nasi tersebutlah yang disebut dengan kertas duplex. Satu sisi kertas duplex berwarna putih, sedangkan di sisi lainnya berwarna abu-abu. Yang kedua, kotak karton bergelombang. Sesuai dengan namanya, punya lapisan dasar bergelombang. Terbuat dari satu atau beberapa lembar kertas grafita dan kertas medium. Tujuan gelombang yang ada di lapisan tersebut agar karton tidak mudah rusak. Biasanya, kertas karton ini digunakan untuk kemasan transport. Yang ketiga, yellow bird. Kertas ini cukup tebal, biasanya digunakan untuk hardcover, box souvenir, dan lain-lain. Hal itu dikarenakan yellow bird memberikan kesan yang kokoh, sehingga dapat menampilkan kesan elegan. Namun, sayangnya yellow bird tidak dapat dicetak offset, dikarenakan ketebalannya dan teksturnya yang mudah menyerap air, hanya dapat dilapis dengan art paper, duplex, atau bahan lainnya. Jenis kardus berdasarkan bentuknya. Yang pertama, A1 flat. Bentuk box ini sederhana, memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, dan juga dilengkapi dengan tutup atas dan bawah yang saling bertemu ketika dilipat. Biasanya, kardus ini digunakan untuk mengemas produk minuman ataupun makanan. Yang kedua, overlap. Jenis kardus ini hampir sama dengan A1, hanya saja pembedanya pada bagian atas dan bawahnya dibuat seperti tupang tindih ketika dipertemukan. Box dengan jenis ini biasanya digunakan untuk mengemas produk yang termasuk Jerman. Yang ketiga, full overlap. Memiliki karakteristik yang ujung flapnya akan menutupi sampai dengan ujung box ketika ditutup. Box ini biasanya digunakan untuk distribusi produk plastik dan kain. Yang keempat, tops atau telescope box. Top box ini hanya memiliki bagian atas atau top dan bawah atau bottom, di mana dimensi panjang, lebar, dan tinggi atas akan tepat dengan ukuran box bagian bawah kardus. Kardus ini biasanya digunakan untuk distribusi makanan ataupun suku cadang. Yang kelima, die. Box ini hampir sama dengan jenis A1 tadi, cuman terletak lubang ventilasi maupun lubang pegangan. Biasanya box ini digunakan untuk mengeraskan arsip. Yang keenam, offset corrugated box. Kardus ini biasanya menggunakan teknik printing offset. Dan box ini biasanya digunakan agar lebih menarik. Dan 3 macam lapisan penyempurna box. Ini yaitu yang pertama, laminating plastik. Ini dilapisi dengan plastik ya, agar terlihat mengkilap. Yang kedua, laminating UV. Agar kedap air gitu, agar box ini nggak akan tahan dengan air. Yang ketiga, laminating doff, memberikan kesan elegan. Yang ketujuh, color box. Box ini penuh dengan warna. Untuk membox box ini pun diperlukan kardus yang berkualitas tinggi dan mesin cetak yang handal. Yang kedelapan, partition. Bentuknya kayak lembaran-lembaran secara bersilang atau disetak. Biasanya digunakan untuk mendistribusikan produk botol kaca. Jenis kardus berdasarkan lapisan. Yang pertama, single wall. Single wall terdiri dari 3 lapisan kertas, memiliki ketebalan 2 mm sampai 5 mm, berfungsi untuk mengemas barang dari yang ringan sampai yang sedang, berkisar kurang lebih 0,1 kg sampai 20 kg. Yang kedua, double wall, terdiri dari 5 bagian kertas, memiliki ketebalan 7 mm, fungsinya untuk mengemas barang kategori sedang hingga berat, yang berkisar 20 kg sampai 50 kg. Biasanya barang ini dikirim masih dalam kawasan lokal. Yang ketiga, triple wall. Triple wall terdiri dari 7 bagian kertas,
memiliki ketebalan sampai 10 mm. Karena ketebalan kardus ini termasuk kardus yang paling kokoh, dan kardus ini berfungsi untuk mengemas kategori berat, setengah berat yang berkisar kurang lebih 40 kg sampai 100 kg, sehingga sering digunakan untuk mengemas barang-barang ekspor. Produk apa yang cocok dikemas dengan kemasan karton? Ya, bisa juga sebagai pengemas primer, di mana produk ini bersentuhan langsung dengan kemasan. Contohnya, sabun batangan, seperti kita lihat ya, bahwa sabun tersebut bersentuhan langsung dengan karton. Yang kedua, bisa dalam bentuk produk makanan seperti box kue ulang tahun. Yang kedua, sekunder. Sekunder di sini adalah untuk melindungi kemasan primer agar tidak terjadi kerusakan produk. Contohnya, pada pasta gigi, kita lihat pasta gigi tersebut dikemas dahulu dengan kemasan yang lain, baru dikemas kembali dengan karton. Yang kedua, produk yang cocok dikemas dengan kardus. Bisa dengan kardus ini bisa sebagai pengemas primer. Contohnya pada kardus sepatu, di mana kardus sepatu tersebut sepatu itu bersentuhan langsung dengan kardus. Yang kedua, sekunder, di mana mie instan tersebut dikemas dahulu dengan plastik, baru dikemas kembali dengan karton. Karton Regular Slotted Container atau RSC. RSC, slot atau slotter adalah lubangan atau garis yang memotong dan memisahkan antara tutup kardus. Bentuk sederhana, populer, ekonomis, efisien, namun kurang kuat. Desain yang sangat efisien untuk banyak aplikasi. Semua sayap yang memiliki panjang yang sama, dan kedua sayap yang bagian luar atau biasanya penutup yang memanjang adalah setengah dari lebar wadah sehingga bertemu di tengah kotak saat ditutup. Contohnya yaitu kardus mie instan, kardus air mineral, dan lainnya. Selanjutnya yaitu half or full telescopic. Yang pertama yaitu ada half telescopic container. Untuk ini mudah dibuka, efisien, dan mudah diangkat. Contohnya yaitu kemasan produk donat. Dan yang kedua yaitu full telescopic container. Full telescopic container memiliki ciri-ciri kuat namun kurang ekonomis. Contohnya yaitu pada kardus kertas A4. Kekuatan karton dan kardus. Menurut Pramuti, syarat yang paling penting dari karton box sebagai kemasan adalah daya tahan atau containability dan kemampuan untuk tumpuk atau sticking strength. Cara penyusunan tumpukan karton box merupakan faktor penting yang harus dipahami agar mampu mempertahankan bahan yang dikemas dengan efisiensi penggunaannya dan kekuatan kemasan yang optimal. Pada penyusunan karton box, kemasan paling bawah harus mampu menahan beban dari berat kotak yang ada di atasnya. Karton box harus dapat berfungsi sebagai pelindung dan pada saat ditumpuk tidak boleh penyok atau berubah bentuk. Beberapa karton box yang disusun lurus di mana dinding karton saling bertemu mempunyai kekuatan yang paling bagus. Sebaliknya, jika karton box atau kardus disusun sembarangan, maka kekuatan bisa berkurang sampai 30%. Hal ini terjadi karena konstruksi sebuah karton box pada umumnya dibuat dengan arah fluid vertikal atau berdiri. Pada saat fluid berdiri, fungsinya sebagai tiang penyangga atau kolom dalam bangunan sebuah karton. Jika deretan fluid ini saling menumpang pada tiang di bawahnya, maka susunan ini akan mempunyai kekuatan yang paling maksimal. Sebaliknya, jika susunan karton tidak lurus, maka tiang penyangga tidak bertumpu pada kolom di bawahnya. Model susunan interlock yaitu susunan karton box saling mengunci dengan harapan agar tumpukan tidak mudah roboh. Terdapat dua contoh metode tumpukan. Yang pertama, maximum stack atau tumpukan maksimum. Simbol ini memiliki makna agar karton box atau kardus boleh ditumpuk maksimal. Contohnya, karton box memiliki angka 8 yang berarti 8 tumpuk demi keamanan isi dari karton box tersebut. Yang kedua, non-stack atau barang tidak boleh ditumpuk. Simbol ini berarti barang di dalam kardus atau box tidak boleh ditumpuk sama sekali. Larangan atau himbauan dalam menangani produk. Yang pertama, barang pecah belah. Yang kedua, simpan di tempat yang sejuk. Yang ketiga, tangani dengan hati-hati. Dan yang keempat, tentukan posisi atas. Yang kelima, kemasan yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Yang keenam, jangan diinjak. Ke-9, hindari barang dari bau tajam. Ke-10,
jangan ditumpuk. Yang ke-11, jauhkan dari sinar matahari. Yang ke-12, mengandung racun. 13, barang tidak boleh dibuang langsung ke tempat sampah. 14, mudah terbakar. Yang ke-15, mudah meledak. Yang ke-16, jangan digancu. 17, produk berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir, korosi. Kali ini saya akan mengamati kemasan kardus pada produk margarin. Kemasan kardus ini merupakan kemasan sekunder karena tidak bersentuhan langsung dengan produk. Kemasan sekunder ini digunakan sebagai pelindung kemasan primer dan sebagai kemasan transportasi. Kardus ini berwarna coklat dengan panjang 37 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 44,5 cm. Kekuatan dari kardus ini adalah mampu menahan maksimal 7 buah kardus di atasnya. Selanjutnya, lapisan dan tipe kardus. Kardus margarin ini adalah kardus double wall, karena memiliki 3 lapisan linear dan 2 lapisan gelombang. Kardus ini merupakan tipe regular slot, karena saat mau menutup kotak kardus, kedua bagian penutup bertemu di tengah-tengah lalu direkatkan. Selanjutnya, larangan yang terdapat pada kardus. Pada kardus ini terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan, yaitu jangan dilempar, jangan diinjak, hindari panas dan hujan, jangan pakai ganco, jangan dibanting, dan terakhir, terima lebih dulu, jual lebih dulu.